Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 24-25 yang berbunyi, Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup milik Kristus pasti mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Renungan tentang firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas mau menyatakan bahwa barang siapa sudah jadi milik Kristus, maka indikasi yang dapat dilihat secara kasat mata adalah bahwa kita ini akan mampu hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk menaati perintah Tuhan, hidup baik, benar, jujur, dan kudus, selalu memuji memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita itu. Dengan demikian, umat milik Kristus sudah tidak mau lagi untuk mendengarkan bujukan, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat untuk hidup bersinggungan dengan dosa lagi. Roh Kudus akan terus berusaha dan bersuara di dalam hati kita untuk mengajari kita, membimbing, menguatkan kita umat milik Kristus ini untuk hidup kudus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, apabila ada orang yang mengaku sudah beriman percaya kepada Kristus, menerima satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini, tetapi tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, maka masih hidup di dalam kesenangan duniawi, masih senang mencari dan mengumpulkan harta dengan jalan kotor atau menggunakan segala cara untuk membiasakan diri seperti yang dilakukan orang berdosa, termasuk menipu, mencuri, korupsi, berbisnis dengan melanggar hukum Tuhan dan hukum negara, maka orang yang seperti ini menganggap Tuhan tidak mengetahui segala apa yang diperbuatnya itu, dan pasti hidupnya belum sungguh-sungguh menyadari sebagai milik Tuhan pencipta pemelihara hidup dan mati umat manusia. Begitu pula bagi setiap diri kita umatnya yang katanya sudah menjadi milik Kristus, tetapi kesaksian hidupnya masih berhubungan dengan dunia, okultisme, hal-hal yang bersifat mistis, penyembahan berhala, penyembahan kepada kuasa-kuasa kegelapan, percaya pada berhala-berhala atau dunia hitam lainnya, maka mereka ini juga berarti belum sungguh-sungguh sadar sebagai milik Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kiranya kita yang sudah mengaku merasa sebagai pribadi atau keluarga kepunyaan Kristus, marilah kita sungguh-sungguh mau menguji diri kita. Benarkah kita ini sudah menjadi milik Kristus? Sudahkah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Untuk itu marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya Dia berkenan membimbing kita, menuntun kita, memeliharakan kita, agar kita ini dimampukan untuk bisa hidup kudus dan layak hidup sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Sebagaimana kesadaran dari setiap orang yang berbuat dosa harus seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak-anak Bapa. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami
supaya apabila kami sebagai umat-Mu yang mengaku sebagai milik Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus, maka pastilah kami juga oleh kekuatan dan kuasa pertolongan Roh Kudus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Ketika kami juga mau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, juga di mana kami menuntut ilmu dengan sekolah yang masih terus kami harus tekuni, maka kami harus senantiasa mau menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu, yaitu melakukan segala sesuatu dengan menomorduakan keinginan daging, karena setelah itu kami memang ketika Roh Kudus kami utamakan untuk menuntun kami, membimbing kami, maka kami pasti dapat dibebaskan dari segala hawa nafsu dan keinginan yang tidak berkenan di hati Tuhan itu. Kami sungguh-sungguh mau bersyukur, berterima kasih punya Tuhan yang senantiasa hadir di hati kami lewat kuat kuasa Roh Kudus itu sendiri. Maka ketika saat ini kami merasakan sudah benar-benar dekat dengan-Mu, tetapi ada gangguan kesehatan, baik itu secara jasmani kami maupun juga terlebih-lebih pada kesehatan, yaitu dalam bentuk kekuatan, keteguhan hati untuk beriman percaya kepadamu. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh mendapatkan mujizat kesembuhan-Mu atas segala kuasa sakit penyakit yang saat ini sedang kami rasakan sangat mengganggu, sangat menderitakan diri kami. Termasuk kami juga yang tergolong sudah lansia. Kami percaya Tuhan mau dengar doa dan permohonan kami, karena kami bermohon dalam kerendahan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.